Alright, Ciceters, baik lagi nih barengan sama kita nih di Cicet Coy Curhat asik. Ulangi sekali lagi ya. Sama. 1, 2, 3 curhat. Gak kenapa gue ulang. Loh ngulang itu kan aku bingung ya. Dari awal dong. Alright, Ciceters, balik lagi nih barengan sama kita di Cicet Coy Curhat asik di sini coy. Hari ini kita mau bahas apa nih Stefani? Hari ini tuh bahas yang ini loh, kayak temennya FOMO gitu. Tapi bukan FOMO, tapi ini kosakatanya diganti aja sih. Jadi? Dari M jadi P. Fopo. Fopo. Ya, Fopo. Fopo. Aku gak ngerti juga FOMO Fopo. Fopo Ya. tuh sapanya Popo ya. Popo Barbie. Barbie. Ya, FOMO, Fopo. Nah, banyak orang yang nggak tahu loh Fopo itu Betul. Apa itu? Tapi sebenarnya itu istilahnya nggak umum sih sebenarnya sih. Orang Tapi umum itu berarti. ada. Tapi itu ada. Tapi ada ya. Gitu, iya. Iya bener sih, awal tuh aku juga mikir sih. Kukira cuma adanya cuma FOMO doang. Kalau FOMO kan udah Udah umum. umum banget gitu ya, orang-orang pada ngerti. Tapi Fopo aku aja pertama juga tanya apa sih Fopo. Nah ternyata tuh juga lagi marak banget gitu loh. Oke. Tapi nanti kita bahas nih, Ya, nanti kita betul. bahas benar. Nah hari ini Tapi kepanjangannya dulu apa nih? oh kepanjangannya nih, kalau Kepanjangannya FOMO tadi adalah- kan fear of missing out gitu ya. Yes, betul. Nah kalau Fopo sendiri itu fear of people opinion. Opinion ya. Wow. Jadi untuk Opama itu Bukan, lain dong. Beda-beda. Bukan popo-popo Beda ya. tahu, ini nggak lihat. Oh beda-beda. iya, ini Cicet Coy ya, Coy. bukan melaba ya. Mohon maaf salah. Jadi itu apa pendapat takut sama pendapat orang lain. pendapat Iya. orang lain. Takut sama benar. people opinion seperti Nah, hari ini itu. kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Bareng-bareng Tapi kita nggak dengan- sendirian gitu ya, bareng-bareng. Yes, betul. Bareng-bareng. Kita tuh nggak sendirian. Kita nggak sendirian. Sama Ada. narasumber kita Saran. adalah Ada Bapak Gerard. Bapak Gerard Stephen Kita nih Reinhardt. Cicet Coy biasanya kan semua narasumber ya. Oh, Kan gak cuman gua ini beda konsep, ini beda Oh konsep. iya benar juga sih, konsepnya kan curhat tadi ya. Kita Baru ngobrolnya. Iya, Semua baik. curhat. Kita yang curhat dia yang jawab. Jadi saya nggak sendiri, saya bukan narasumber sendiri ya teman-teman ya. Saya ditemani dengan 2 orang teman saya, bersama-sama kita narasumber ya. Ya kita semua nggak ada narasumber sebetulnya ya. Ya, karena kan kita mau membahas sesuatu yang umum nih ya, terjadi di mungkin di lingkungan sekitar kita yang terdekat juga, teman-teman kita remaja, pemuda kan benar. sering banget tuh merasa FOPO, Ya, fear betul, of people opinion. Ya mereka merasa FOPO, cuman mereka belum bisa mendeskripsikan ini kenapa ya. Gitu. Padahal mereka lagi ngalamin FOPO itu sendiri gitu. Tapi sebenarnya ya kalau dari aku sendiri FOPO itu tadi ya. Mungkin kalau zaman sekarang lihat nggak sih yang di sosmed kalau yang bikin meme tentang Gen Z itu loh. Kayak yang meme beberapa meme. Iya. Bahkan yang bilang katanya kalau Gen Z itu nggak pedulian, bahkan sampai yang katanya ketika teman-teman lain berusaha untuk menjilat atasan, meanwhile Gen Z kayak udah biarin aja. Nah, tapi sebenarnya 50-50 sih tentang FOPO ini di Gen Z kalau menurut aku ya. Jadi ada yang nggak pikirin banget tentang opini orang lain, tapi juga ada yang benar-benar mikirin kalau opini itu yang ngaruhin hidup dia banget gitu loh. Nah, jadi 50-50. Nah, kamu nih yang lagi nonton ini tuh, kamu tim yang mana gitu? Nah, ini. Kanan kiri nih, kita Kanan mesti kiri, kita kasih polling mesti ya. beda kali ya kanan kiri. Nah, kamu tim FOPO. Gue yang mana gue? Kaget saya dibilang kanan kiri. Iya. Ya, tim FOPO atau tim FOMO. Kalau Sama nggak, aja, sama-sama dua-duanya. Nah, sekarang mau tanya anak-anak, menurut kalian nih, Kak Gerard sama Kak Leoni. Iya loh, aku tanya juga dong. Yo. Kenapa kebanyakan orang yang ngalamin FOPO ini tuh kayak manusia tuh peduli banget gak sih sama penilaian orang lain? Nah, Ya. terus dan sepengaruh apa itu sama hidup kalian? Kalian menurut internal ya, maksudnya menurut pribadi kalian sendiri, jangan dari pandangan orang lain dulu deh. Dari kalian personal, sepengaruh apa opini dari orang lain terhadap hidup kalian? Dari siapa nih? Kak Gerard dulu deh, Kak Gerard. Iya. Kalau dari aku sih sebenarnya memang aku awalnya adalah tim yang benar-benar FOPO banget ya. Jadi sangat-sangat memperhatikan orang tuh mikirin apa tentang aku, orang itu berpendapat apa. Nah, itu bisa banget membuat aku tuh ketakutan ya. Ketakutan menjalani hidup ya, ketakutan mengambil keputusan karena semuanya itu digerakkan dan dikontrol oleh ketakutanku akan pendapatan orang lain gitu loh. Jadi kalau orang lain nanti
nanti aku mau melakukan sesuatu, orang lain nanti mikir apa. Nah itu jadi membuat aku tuh takut gitu ya. Tapi ya puji Tuhan sekarang sudah mulai bisa lebih tenang begitu ya. Dan nanti mungkin akan saya bahas karena nanti udah langsung ketemu jawabannya gitu ya. Kalau sekarang ya benar. Berarti Tapi ya pernah itu gitu sih. ya. Betul, Pernah betul. ngalamin FOPO. Kalau Kaleo. Cleo. Ini kok mohon maaf. Iya, kenapa Ini, diskotik ya? ada. Matiin aja. Ya, dimatiin dulu deh ya. Ini beda tema ini kita ya. Tolong. Saya matiin dari sini maksudnya, matiin sini ya. Iya matiin deh. Beda tema. Ya, kalau saya sih, ini saya apa gue kita pakai? Ya, gue boleh, gue gitu gua. gak masalah kok. Kan kita emang ini banget gitu loh, in banget gitu. Ya karena aktif di sosial media ya, ngebuat konten dan segala macem. Jadi, ya memang harus peduli. Maksudnya harus peduli itu maksudnya orang tuh ngomong apa tentang satu topik atau pendapat mereka itu apa gitu. Jadi pasti ada interaksi dalam kolom komentar kayak gitu kan. Nah kadang memang cukup sulit juga ya. Ada orang-orang yang mereka tuh kasih komentar yang negatif. Benar. Kadang itu maunya itu, aduh jangan, udah deh nggak usah peduli gitu. Tapi kadang tuh makan tuh ke bawah gitu mikir, ini harusnya aku belas ini sih. Harusnya Gitu. gue blok aja sih. Tapi abis itu jangan wes lah, nanti nggak habis nih nih. Kalau diterusin nggak habis ini kalau ngomongin kayak gini nih kayak gitu. Tapi benar juga sih, dulu aku juga tim FOPO juga. Beneran dibilang, apalagi sosial media ya. Aku dari dulu kan aktif emang di dunia entertainment. Disclaimer dulu, entertainment bukan berarti melulu tentang artis ya. Entertainment kan orang-orang yang berkecimpung di dunia kayak sosial media, content creator, MC kah, atau modeling dan lain-lain, itu juga termasuk di entertainment. Nah, dari dulu emang aku hiruk pikukku emang di dunia entertainment. Otomatis kan banyak banget berhubungan sama orang lain. Apalagi ada yang namanya gak cuma opinion doang sih, ada yang namanya tentang standar, beauty standar. Itu kan juga masuk di Betul. beauty standar itu masuk sama opini orang. Apalagi dulu sempet juga banyak ketemu sama orang-orang, apalagi di dunia modeling itu, tentang berat badan. Berat badan tuh ngaruh. Jadi kamu sampai sekarang menjaga? Enggak dong. Sekarang mah aku makan aja ya. Karena beauty standarnya. Enggak. Tapi dulu pernah. Ini kan cacingan kayaknya kalau sekarang. Kalau sekarang kayaknya lebih ke cacingan sih. Bukan ke beauty standar. Enggak, tapi dulu bener kayak orang-orang kayak ngomong kayak kamu gendutan deh, apa deh, kayaknya warna kulit tuh kayak lebih putihan lagi, lebih bagus deh atau apa deh. Tapi itu beneran tuh kayak karena kalau dan mereka tuh sampai bilang yang kejem banget kayak in this industry kayaknya nggak masuk deh dengan kayak gitu-gitu. Nah itu kan the real kayak FOPO itu bener-bener ada. Dan dulu aku juga sampai ngikutin kayak gitu, kayak takut bener-bener mau makan lah, apalah. Dan sekarang mah lu mengajak makan gue jam 12 juga gue berangkat. Gitu, ya. Tapi sekarang karena media sosial ya, jadi lebih gampang informasi, melihat orang, scrolling. Apalagi sekarang tuh orang bikin konten tuh dibuat-buat gitu ya. Ada orang yang nggak kaya sebenarnya, tapi pura-pura kaya. Jadi membuat kita tuh kayak terpacu gitu. Bener. Ini orang kaya, ya FOMO tadi sebenarnya. Lalu kemudian ketika kita FOMO itu juga mempengaruhi kita. Lalu kemudian kita pikir nanti orang ini orang-orang yang lain melihat aku gimana hidupku ya. Ya itu menciptakan insecure, FOMO tadi, jadi orang yang takut dan lain sebagainya. Ya FOMO itu ya. Mulai dari karena sekarang memang teknologi ya, informasi yang begitu cepat yang bisa kita lihat ya, itu sangat berpengaruh. Dan orang-orang juga nggak wise gitu loh yang nonton ya kan. Jadi kayak mikirnya dia yang ketinggalan dan harus ngikutin standar itu. Terus abis dibilang gitu gimana reaksimu ketika dibilang? Ya takut juga sih ya, apalagi kan juga itu kan masuk ke kerjaan gitu ya. Takut jadi mikir, insecure tuh banget. Insecure paling parah, insecure sih benar kata Kak Gerald sih. Karena omongan orang tuh sepengaruh itu gitu loh. Jadi kayak kita jadi ngerasa, oh berarti gue nggak layak nih ya, emang nggak ada di standar itu kayak gitu-gitu. Tapi ya prosesnya ternyata juga nggak seperti itu kok. Terus diundang kemana-mana juga. Hah? Ternyata diundang kemana-mana juga gitu. Diundang makan kan maksudnya. Maksudnya diundang makan. Dari MC gitu puji kan. Tuhan. Nah itu tadi kan. Tapi kan juga lama ya, orang-orang mungkin sekarang banyak lagi struggle juga dalam hal itu.
Ya. Nah, tapi ini menjawab fenomena itu juga sih. Kalau misalnya tadi ada meme yang bilang Gen Z itu malah justru nggak peduli, karena kayaknya ada jatuhnya ekstrim ya, ekstrim kiri kanan tadi ya. Yang satu terlalu peduli dengan pendapat orang, yang satu akhirnya karena mendengar terus capek gue dengerin pendapat orang, bodoh amat deh gitu ya. Jadi kayak ya udahlah gue jalanin aja, nggak peduli sama pendapat orang. Nah, ya ekstrim yang kayak gini yang sebenarnya jadi problem yang seharusnya seperti apa sih kita jalani kehidupan? Betul. Apakah kita harus ekstrim terlalu mendengar pendapat orang atau justru nggak peduli dengan pendapat orang? Yang benar tuh yang mana sebenarnya? Ya pasti ngomongnya pasti ya di tengah-tengah pasti. Nah, tapi dengan adanya bagaimana? benar. Nah, tapi dengan adanya fenomena FOPO itu tadi, itu sepengaruh apa sih kalau menurut kalian itu sama identitas seseorang, bahkan sampai ke panggilan gitu kan kalau dibilang, dan juga sama ke ngambil keputusan, karena kan ini penting juga ya, berhubungan sama harus gimana ngadepinnya, langkah ke depannya, apa yang harus diambil keputusannya itu gimana nih menurut kalian? Bisa juga sih identitas itu seorang kalau sudah melekatkan ke ini orang lain, maksudnya jadinya jadi people pleaser gitu ya. Yes. Jadi di mereka tuh membuat diri mereka supaya disukai orang lain, padahal itu bukan diri mereka gitu. Ada orang jadi bully cuma gara-gara dia pengen. Jadi apa? Bully misalnya. Jadi bully, wow. Pembuli. Bukan bully ya, bully. Pembuli Ya. Dengar ke bully lagi. Mungkin juga ya jadi bully ya. Kayak mana cara? Emang itu. Nah, jadi apa namanya pembuli lah kayak cuman gara-gara ingin diakui gitu. Ya benar juga kakak kan yang jadi pura-pura kaya tadi juga kan. Pengen dilihat baik, keren gitu ya. Kok soal panggilan ini berarti masuknya lebih ke arah ini ya. Panggilan hidup kalau ya sebagai mungkin gini lah kalau kita ngomongin tentang sebagai orang Kristen, panggilan kita tuh di dunia ini apa sih? Kan orang juga banyak sekali yang bertanya-tanya ya, panggilan kita sebagai orang Kristen tuh apa sih sebenarnya? Ya FOPO ini akan sangat-sangat mempengaruhi panggilan kita tentunya, karena secara singkat ya kita bisa katakan bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen harusnya kan mengikuti kehendak Tuhan gitu ya. Harusnya kita ikut apa yang Tuhan mau, tapi ketika kita dengar pendapat orang, kita sampai ketakutan dengan pendapat orang lain, akhirnya tadi itu ya people pleaser, kita ikutin kata orang, yang kita ikuti kehendak orang lain bukan kehendak Tuhan. Gitu sih. Jadi kalau di dalam identitas tentu itu sangat-sangat berpengaruh, membuat kita bukan lagi jadi identitas yang seharusnya gitu ya, tetapi ngikutin orang, panggilan kita pun juga akan bergeser. Yang seharusnya fokusnya sesuai dengan maunya Tuhan, tapi malah justru ikut-ikutan orang lain. Tapi satu sisi apa namanya, kita harus ini juga ya, bilang juga kalau kadang tuh maksudnya Tuhan itu pakai pendapat orang lain juga gitu. Nah, jadi, betul. Ya berarti ini mainnya sistem filter kan? Filter benar. Nah makanya kan tadi kan ada yang ekstrim, ada orang yang peduli banget sama pendapat orang, tapi ada juga yang masa bodoh. Nah yang di tengah-tengah itu yang seharusnya bisa memfilter kan. Nah itu sih milah-milah ya, mana betul yang baik, mana yang benar, mana yang terpuji. Nah, jadi kita nggak bisa nyalain juga kalau opini orang tuh selalu salah ya. Nah, kadang emang bener-bener kita juga butuh opini orang untuk, karena kan kadang kita nggak bisa nilai diri kita sendiri ya. Kita selalu nganggapnya kita kayak udah oke nih, selalu benar. Kadang juga ada orang yang nganggap kita nggak pernah bener gitu loh. Ada kan orang yang bener-bener underestimate diri sendiri tuh banyak. Haters kan banyak haters iya, ya. Mau lakukan ini itu udah bener gitu kan, disalah-salahin aja. Nah jadi bener juga sih ngefilter tadi ya. Itunya susah, apalagi kan kita dikit-dikit sekarang kan juga nggak bisa nahan omongan orang juga ya. Kadang kita nganggap omongan orang yang harusnya tuh nggak perlu kita dengerin, tapi jadi kebayang-bayang terus. Tapi itu ada hal yang benar, tapi kita nggak tangkap karena udah terlanjur tadi, udah males dengerin. Iya. Susah sih di era in this economy era in this economy era loh, ini penting banget loh ini in this economy era. Semua orang mengharapkan cara untuk betul. Iya. Ya pokoknya segala hal ya dikerjakan ya, menghalalkan segala cara. Tadi kan udah ngomong ini, wis panggilan sebagai seorang Kristiani asik. Yes. Kan nggak afdol nih kalau kita nggak lihat dari pandangan Alkitab. Tapi bukan wajib dong. Tapi bukan aku yang bakal jawab ya guys. Karena kan penyesatan dunia. Jadi biar mereka yang menjawab. Di sini aku hanya akan bertanya karena aku kepo, penasaran sebagai seorang netizen gitu. Alkitab soal. Iyo. Apakah kata Alkitab? Fopo ya. Bukan FOMO. Fopo ya. Kamu Fopo. Bukan popo ini lagi.
gunanya nih gini. Ini Masih ada, masih ada. Masih dikit. Siapa tahu berharap itu keisi lagi gitu ya. Apa nih Ini pandangan? tapi enak banget loh ini. Iya. Ini saking enaknya ya Air ampun. putih maksudnya. Segar sekali ya. Karena dingin ya. Tapi airnya juga Segar dingin ya. kok. Air makasih. dingin iya, mau dikasih air. Ini langsung diambil dari taman mana? Air gunung cuma Air pegunungan. dari ini balik kambang. Dibor. Boleh dikeluar lagi nggak ini? Iya. Gimana nih? Apa pandangan Oke, Alkitab oke. asing? What Bible Mana? says. Ayo. Woi. Boleh. Gimana? Kalau udah Pixut gimana? nyiapin, ya ampun. Oh kamu gak siap? Ini acara apa ya? Iya. Apa nih pandangan Alkitab asing? Ada nggak sih tokoh Alkitab yang popo asing? Popo. Lah ya, Popo. Popo ya. Boleh kasih topik nggak sih ini FOMO dan FOMO tuh bikin berantem loh. Iya. Bercanda habis ini kita. Ini podcast terakhir kami jadi. Woi. Iya. Ya kalau dari Alkitab mungkin aku bahas dari awalnya ya. Panjang Karena aku nih. Iya nih. Panjang nih. Siap-siap ya teman-teman, kita akan renungan dulu, kita buka Alkitab kita Kayak mau sama-sama. kamar mandi boleh di pause dulu. Ya tapi sebenarnya ini mulai semuanya berakar dari satu problem yang akar utama begitu ya, dari segala problem yang terjadi di dalam dunia ini, yaitu kejatuhan manusia di dalam dosa. Ini menarik sekali sebenarnya ya. Karena aku lagi suka banget bahas ini ya. Tapi di kisah kejatuhan manusia dalam dosa itu tuh dijelaskan ketika Hawa dan Adam makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, di situ dikatakan mata mereka terbuka dan mereka tahu kalau mereka itu telanjang. Ini tuh jadi satu hal yang menggambarkan bahwa tadi awalnya iblis bilang kalau Hawa makan nanti kamu bisa jadi Allah, kamu bisa menentukan apa yang baik sesuai dengan kehendakmu begitu ya. Istilahnya playing God gitu ya. Kamu bisa berpura-pura berperan jadi Tuhan. Dan ketika mereka makan buah itu, mata mereka terbuka dan mereka tahu kalau mereka telanjang. Nah kata telanjang ini kan terbuka ya. Jadi intinya tuh kayak kalau lu telanjang begitu ya, lu terbuka, bebas, nggak peduli begitu ya, nggak peduli. Dan pedulinya hanya kepada waktu itu kan cuman ada Tuhan dan manusia. Jadi lu pedulinya ya cuman sama Tuhan aja, fokusnya kepada Tuhan. Jadi nggak peduli lagi dengan apa yang ada pada diri lu gitu loh. Nah ketika mata mereka terbuka, mereka tahu mereka telanjang, di situ menunjukkan bahwa manusia akhirnya ketika dosa itu masuk, mereka sadar keadaan mereka. Mereka sadar dan akhirnya melihat kepada diri mereka. Waduh, gua telanjang nih. Waduh, gua nggak enak nih kalau dilihat telanjang nih. Akhirnya mereka menutupi diri mereka gitu loh. Dan mereka berusaha kan membuat pakaian dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Mereka menutupi diri mereka. Itu jadi satu hal yang ya kenapa FOMO, orang yang insecure, orang yang ini, karena dosa masuk membuat manusia akhirnya fokus pada diri mereka. Mereka melihat pada diri mereka. Yang sebenarnya status sebelum mereka masuk di dalam dosa itu masuk, manusia itu fokusnya kepada Tuhan. Melakukan kehendaknya Tuhan, ya, melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi ketika dosa masuk, itu mereka fokus pada diri mereka. Ya jadi ini penggambaran yang keren banget. Ternyata terjadi sampai hari ini. Kenapa orang jadi takut banget sama pendapat orang lain? Kenapa orang jadi apa ya? Membuat mereka tuh ya terlalu memperhitungkan pendapat orang lain, karena manusia tuh fokus pada dirinya sendiri. Nah, ekstrim yang satunya ketika manusia tidak lagi peduli sama pendapat orang lain, kayak yang tadi ya kan, satunya sangat peduli dengan pendapat orang lain, yang satunya nggak peduli dengan pendapat orang lain, akhirnya masa bodoh. Tapi pada akhirnya itu juga fokus pada diri sendiri kan. Gua maunya begini, gua maunya begitu, nggak peduli sama orang lain gitu. Nah orang-orang yang di tengah-tengah itu yang bisa memfilter, tadi kan kita bilang harusnya bisa filter ya. Nah itulah orang-orang yang bisa memikirkan apa yang harusnya saya lakukan, apa yang benar, apa yang sesuai begitu ya, yang seharusnya saya lakukan. Nah cuman kembali lagi, kalau kita ngomongin tentang kesesuaian, kebenaran ya, standarnya seperti
seperti apa sebenarnya, kita nggak bisa balik kepada diri kita dong. Standar moral tertinggi itu kan bukan diri kita. Karena kalau ngomongin zaman sekarang, orang semuanya berlomba-lomba untuk menentukan standar moral masing-masing kan. Gua maunya begini, yang gua rasa benar begini ya begini. Selama aku tidak menyinggung orang lain gitu ya kan katanya gitu ya. Selama aku tidak menyinggung orang lain, selama aku tidak menyakiti orang lain, yang penting aku lakukan ini aman. It's okay, fine gitu ya. Tapi standarnya itu seperti apa sebenarnya? Yang benar itu seperti apa? Kalau ngomongin kesesuaian dan sesuai dengan standarnya harus benar. Nah, kalau ngomongin kembali lagi kita berfokus pada kejatuhan manusia dalam dosa, status sebelum dosa itu masuk ke dalam dunia kepada manusia, itu statusnya adalah manusia, standar moral tertingginya adalah Tuhan. Jadi filter yang benar adalah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah itu sih kalau menurutku perlu banget untuk sadar kenapa FOPO ada di dalam dunia gitu ya. Kenapa manusia jadi takut banget sama opini orang, bahkan sampai yang nggak peduli juga, terlalu ekstrim gitu sih. Berarti balik lagi itu jatuh ke dalam kejatuhan manusia pertama kali. Iya, itu jadi problem dosa ya, problem dosa ya. itu sih. Iya, tetap ya balik ke problem dosa. Sebenarnya ada contoh ya, salah satu contohnya tokoh di Alkitab itu sebenarnya salah satunya Abraham. Sebenarnya Abraham itu dia dapat janji untuk nanti dapat keturunan dari istrinya kan. Sebenarnya udah dikunci istrinya itu. Cuman istrinya ngomong, daripada aku udahlah sama Sarah aja. Sama Sarah siapa? Hagar aja lah sama aku. Si ini ya udah nurut-nurut aja daripada nanti pindah sama istrinya. Besti banget ya sama Abraham ya. Oh gitu. Satu sisi ya kalau mau ngomong lah Abraham masa nggak mau sih sama Hagar gitu. Tapi satu sisi dia tahu bahwa itu pendapat yang salah. Tapi si Sarah berpendapat seperti itu. Akhirnya dia ikutin. Dan akhirnya terjadi konflik yang panjang. Ada masalah-masalah yang muncul juga. Sebenarnya nama ini juga nih. Namanya siapa anaknya Abraham? Ishak. Namanya Ishak aja itu bisa membawa ini juga loh, sebuah opini yang lain. Apa nih? Nama Ishak artinya apa tuh? Apa sih? Tertawa. Coba kamu bilang, namanya siapa? Namanya tertawa. Oh, kok namanya tertawa? Mohon maaf ini ya. Itu TBL. Takut banget loh. Jangan sampai kasih nama anak lu ke tertawa gitu. Ya di budaya itu pada masa itu ya tahu ya. Kalau zaman sekarang kena bully itu. Bahaya. Tuh, ada konflik-konflik yang akhirnya tidak terhindar, kayak misalnya Sarah dan Hagar ada konflik. Lalu ada anak yang hatinya tersakiti, dia harus dibuang sama ibunya pergi. Jadi itu bisa cuma gara-gara itu bisa menyebabkan masalah-masalah yang timbul yang lain. Ngeri sih. Sebenarnya ada satu lagi yang baru-baru aja kita bahas. Ini masih bulan Januari ya. Apa tuh? Iya kan, nanti tayangnya Januari kan ini. Besok tayang kan ini? Ya intinya belum lama kan. Kan kita baru bahas Desember kemarin tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Ada satu tokoh yang sangat-sangat ketakutan dengan people opinion, yaitu bapaknya Tuhan Yesus. Yusuf, ya kan, sampai dia mau diam-diam menceraikan Maria karena dia takut dikira orang ini ya, orang belum nikah udah hamil Marianya dan lain sebagainya, dia takut kan. Tapi di situ malaikat Tuhan memang muncul di hadapannya, dikatakan ya jangan takut karena bukan apa-apa gitu ya. Tetap jalani. Ini kehendaknya Tuhan. Jadi lakukanlah kehendaknya Tuhan, standar dan balik lagi ya, filternya tadi ya. Filternya adalah kembali ke kehendaknya Tuhan. Jadi akhirnya ya Yusuf pun ya sudah dijalani gitu ya, walaupun nanti bagaimanapun pendapat orang ya gas aja gitu. Bukan tidak peduli, tapi dia tahu inilah kehendak Tuhan, inilah yang harus aku kerjakan sesuai dengan kemauannya Tuhan gitu. Benar. Nah mungkin yang bertanya juga ya, kan gue nggak punya malaikat nih yang bakal datang tahu-tahu kan. Yusuf mah punya sih, kan? Yusuf punya malaikat nih, terus gue gimana kalau gue ada di posisi itu nantinya, kalau ketemu nih sama opini-opini kayak gitu, bingung antara mau yang didengerin banget atau nggak sama sekali, terus ngefilternya gimana? Ya lebih deketin diri lagi sama Tuhan gak sih? Terus kayak iya kan bener kan, karena tadi kan prioritas utama juga standar tadi, bener kan, standar utama kita tadi kan sebenarnya kehendak Tuhan. Sebenarnya yang jadi standar patokan mah selama lu hidup sesuai sama apa yang Tuhan mau, itu berarti kan udah benar yang kamu jalanin. Tapi kalau emang bener kamu bingung juga untuk nentuin kira-kira aku nih udah bener gak sih, tapi butuh juga gak sih temen yang emang sahabat atau memang
kakak doa atau mungkin ya kakak rohani gitu perlu juga nggak sih? Ya, kakak rohani ya, jangan kakak-kakaan ya. Kakak-kakaan beda. Itu kakak-kakaan, kakak Jangan tua. kakak-kakaan ya. Jangan ya, kakak rohani Maksudnya real. kakak-kakak ini Kakak-kakaan. Ah, ya Oh, itulah. cewek. Iya, Ya, tahu kan? kakak-kakaan Kakak aja, adean. kakak adean. Kita statusnya Kalau- apa? kalau itu Bang kan Ade? ya- Beda. Bulan depan Stop punya ya. anak. Oh, Tuhan. Nikah. Padahal Nikah Nikah kakaknya. dulu, Iya, pokoknya nikah dulu. Karena mungkin tiba-tiba cinlok. nikah gitu. Ntar Popo. Hey. Kayak Yusuf Maria Popo. Terus FOMO lagi Juan. Penting Ya. tuh. Kalau Ya intinya itu sih kembali lagi ya kalau ngomongin tentang gimana caranya ya standarnya harus jelas dulu. Standarnya bukan diri kita. Harus sadar tuh kisah kejatuhan manusia jatuh dalam dosa supaya kita jangan ikut-ikutan lagi. Kita jangan jatuh lagi gitu loh. Kita jangan fokus pada diri kita tapi sesuaiin dengan standarnya Tuhan. Nah tapi kalau tadi Stefani bilang tentang kita kan nggak punya malaikat, nggak ada yang mengingatkan kita. Gimana kita tahu kehendaknya Tuhan? Sebenarnya kita semua punya satu apa ya? Bukan satu malaikat sih sebenarnya. Satu standar kebenaran yang sudah tertulis jelas ya, yaitu firman Tuhan atau Alkitab. Makanya aku sendiri sangat menyarankan teman-teman yang mendengarkan juga bacalah Alkitab dengan lebih sering gitu loh. Dan digumulkan firman Tuhan itu. Jadi jangan cuman sekedar jadi nunggu hari Minggu suruh buka Alkitab, bacaan Alkitab baru dibuka atau hari Sabtu pas persekutuan gitu ya. Tapi bacalah setiap hari, digumulkan dan berdoa dan bergumul bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita melakukan itu, kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Semakin dekat relasi kita dengan Tuhan, semakin kita tahu Tuhan tuh maunya apa gitu kan. Kalau misalnya kayak kita berelasi, kita punya pacar, semakin kita dekat sama pacar kita, semakin kita dekat dengan pasangan kita, gitu kan. Jadi semakin tahu kita kan apa yang dia butuhkan, geser kanan maksudnya apa, geser kiri maksudnya pasti apa, betul, ya kan? tertib gini. Iya, langsung tahu kodenya, tahu aja semua. Itu jadi standar firman Tuhan ya harus jelas. Terus yang tadi juga kita perlu teman, komunitas yang tepat, menolong kita untuk bertumbuh ya. Jelas di garis bawahi menolong kita untuk bertumbuh. Kemana? Sesuai dengan firman Tuhan atau serupa dengan Kristus. Itu penting banget. Makanya sangat saya sarankan teman-teman ikut dan datang di persekutuan remaja dan pemuda kita. Terus benar kalau yang nonton juga mungkin teman-teman Musa. Nah kalau lagi Musa lagi ada persekutuan atau gathering ya datang. Karena kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Yang ada adalah kita nanti menentukan semuanya sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau kayak gitu, makanya kita butuh teman. Dan supaya kita berada di tengah-tengah nih, ya kan? Tadi kan ada yang sangat peduli dengan pendapat orang, ada yang tidak peduli begitu ya. Supaya kita ada di tengah-tengah, jadi kita butuh juga pendapat orang lain. Karena beberapa hal yang mungkin kita tidak tahu terhadap diri kita begitu ya. Bukan cuman soal sifat-sifat kita atau identitas kita, tetapi potensi di dalam diri kita itu juga mungkin kita nggak tahu. Dan bahkan beberapa orang mungkin kayak misalnya kamu tuh nggak cocok di tempat ini, kamu tuh cocoknya itu, kamu cocok gitu di ya. air, kamu harusnya kerja di darat. Baru mau bilang gitu ya. Zaman-zamannya itu ya. Ketik rek spasi primbon. Mereka kagak tahu deh. Tahu. Itu umur berapa sih? Enggak lah. Ya itu zaman dulu. Ya intinya adalah kita butuh pendapat orang lain juga supaya kita bisa semakin bertumbuh. Nah, tapi filternya kembali lagi kepada firman Tuhan. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kita nggak akan bisa bertumbuh sendiri. Datanglah ke komunitas, join di remaja pemuda, komunitas di, running nggak bisa persekutuan ya. Lah kalau running juga, tapi komunitas running pun kalau emang itu positif, kan kadang juga di komunitas-komunitas kecil komunitas tuh ada pemuda sharing-sharing remaja yang loh. running. Boleh lah. Ya intinya adalah kita perlu komunitas lah yang bijak dan berhikmat. Karena sekali lagi dasarnya adalah firman Tuhan. Kalau lu running doang tapi firman Tuhan juga kagak kebaca, kagak ada tidak bertumbuh serupa dengan Kristus, ya sama aja. Ya cuman jadi komunitas-komunitas di luar sana gitu loh. Itu sih intinya, supaya kita lebih bijak lagi untuk tidak terlalu peduli dengan pendapat orang, dan bukan juga kita nggak peduli sama orang lain, tapi jadi kita filter gitu ya, semua sesuai dengan firman Tuhan.
Itu sih. Les nih. Yoi. Terakhir nih. Terus gimana nih? Berarti tips-tipsnya lah. Kita kan udah panjang sebenarnya ya. Udah disebutin semua juga sebenarnya tentang netapin standar. Kita harus tahu base. Berarti kan core-nya tadi kan firman Tuhan sendiri. Nah tapi kan susah juga nih untuk teman-teman sekarang yang lagi mungkin ngalamin fase itu. Tipsnya yang lagi bergumul sama itu apa nih? Pesan-pesannya. Pesan-pesan sebelum yang di layar saya sini kameranya pergi. Di sini. Apa? Lihat ke layar, lambaikan tangan. Pesan-pesannya. Apa bang? Kasih pesan dong. Kamu suka memberi pesan gitu loh. Kan kamu kan senior, jadi kamu suka memberi petuah gitu kan. Silakan senior. Aduh, susah ini. Silakan Bu. Tidak ada di suatu perjanjian gitu. Oh nggak ada. Kami kan emang nggak pernah bikin perjanjian ya. Apa sih tadi tipsnya ya? Bijak-bijaknya itu gimana? Memilah-milah opini tadi juga. Iya. Apalagi kan kamu kan content creator gitu loh bang. Kan kamu suka bikin konten-konten. Terus kan kamu Ya, sering betul. menjumpai haters yang mengerikan kan. Nah tips-tips ketemu haters. betul. Apakah di blog? Apa kita DM? Iya, Apa kita iya, tanya iya. rumahnya? Ya gimana? Tapi salah satu datangi rumahnya. Salah satu prinsipku memang dengar dulu. Ada pendapat-pendapat yang mungkin bertentangan dengan kita, tapi kita dengar dulu aja. Kita coba cek benar atau tidak apa yang dikatakan. Siapa tahu pendapatnya benar kan. Kita punya banyak alat gitu dan juga kita juga punya karena punya komunitas gitu ya teman-teman. Kita tanya-tanya juga gitu. Jadi itu sebagai sebuah alat untuk mengukur ini kira-kira pendapat ini benar apa enggak. Tetapi ada satu kesulitan juga ya sebenarnya. Kadang itu ada sebuah pernyataan-pernyataan yang kita ngomong kepada diri kita tuh, aduh jangan dipikirin gitu. Tapi kadang kepikiran. Ya nggak bisa lah. Gitu. Tetap manusiawi ya. Tapi itu ya manusiawi. Tapi secara perlahan, coba yakinkan dirimu aja perlahan. Pasti itu ada hal-hal yang nggak penting yang orang lain katakan itu. Memang tidak perlu ditanggapi meskipun tuh berapa kali kepikiran. Kalau terus yakinkan dirimu bahwa itu sebenarnya bukan hal yang penting, jangan di follow up lagi, udahlah biarkan aja gitu, biarkan fly aja. Kata juga pesan-pesan kayak ke hater juga sih. Hater tolong ya. Kita kan masih manusia gitu loh, kan sama ya sebenarnya ya. Iya. Tolong deh, lebih mikir deh, lebih bijak deh tuh. Iya. Mending kalau nggak bisa main sosmed, main PO deh. Nah terus untuk kalian juga yang kasih pendapat. Nah ini juga nanti untuk mereka, untuk kita juga yang mau kasih pendapat ke orang lain ya. Bijak-bijak, tidak semua pernyataan. Maksudnya mungkin kita mikirnya merasa wah itu salah itu. Tapi itu tuh nggak harus disampaikan dengan cara yang dengan cara yang salah, terlalu frontal gitu. Setiap orang tuh berbeda, konteksnya juga berbeda gitu. Kalau orang yang mungkin udah biasa bergaul sama kamu, asik-asik aja mungkin dibercandain gitu oke lah. Tapi kalau nggak kenal apa, tiba-tiba kamu frontal apa segala macam, nggak cocok caranya, bisa kabur dari gereja itu. Bisa menyakiti sih. Dan Bisa paling ekstrim menyakiti. paling ditabok aja sih gitu. Gitu. Dipukul. Kak Girat nih, Uppercut. apa nih tips and trick? Tips and trick ya. Dulu aku kan tadi aku udah bilang juga ya. Dulu aku kan sangat-sangat fopo juga sebenarnya orangnya ya. Salah satu yang aku sadari adalah karena aku juga orang yang suka komen orang. Jadi ketika aku suka komen orang gitu ya, ngelihat orang terus tak komen, ngelihat orang terus ada apa gitu, aku komen, aku suka komen. Ya gitu ya. Nah, karena aku sering lakukan itu, jadi aku akhirnya mikirin kalau orang lain juga ngomongin hal yang sama kayak aku gitu loh. Nah, itu yang membuat aku akhirnya takut dengan opini orang, pendapat orang, karena aku suka ngomongin orang gitu loh. Zaman dulu tuh kan gitu banget. Nah, itu yang membuat aku akhirnya sadar, oh iya juga ya. Padahal belum tentu orang itu sama kayak aku, suka ngomongin gitu ya, suka kasih ini pendapat, suka ngomongin di belakang lah dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya selama aku sadar dan kemudian aku mulai ngurangin lah ya, nggak terlalu banyak ngomongin orang gitu ya. Ya itu akhirnya aku mulai mencoba untuk menerima, oh ya nggak semua orang ngomongin kok. Emang aku seheboh apa? Emang aku sehebat apa? Emang aku terkenal apa sih? Kok di komen orang gitu ya. Iya. Nah itu yang membuat aku juga akhirnya
lebih berkurang gitu ya, ketakutan kepada opini orang lain. Dan yang sangat-sangat membuat aku lebih lepas lagi, lebih bebas lagi adalah karena aku sekarang lebih fokus kepada ya aku fokusnya pada kehendak Tuhan gitu ya. Apa yang Alkitab mau sampaikan. Jadi aku lebih berani jadinya. Aku lebih berani menyampaikan sesuatu yang penting ini sesuai dengan firman, aku sampaikan gitu loh. Tapi kalau ini tidak sesuai dengan firman, itu justru aku ragu-ragu mau sampaikan gitu loh. Tapi selama ini sesuai dengan firman, selama ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk hidupku, ya aku gas aja gitu loh. Jadi ya mungkin tips and triknya teman-teman juga mulai ngurang-ngurangin ya. Tadi kayak Leo bilang ya, mulai ngurang-ngurangin, kita enggak perlu menghakimi orang lain. Kita pun juga manusia berdosa. Jadi lebih baik sadar diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan daripada kita ngomongin orang lain ya. Dekatlah pada Tuhan. Berdoalah sebelum didoakan. Ngeri Masih aman karena doa masih aman. Iya, masih doa doang kan ya. Belum yang kesana kan, masih aman, masih agak bernyerempet-nyerempet. Itu tadi ya tips-tipsnya gitu ya. Betul, tips-tipsnya. Tips-tipsnya sangat-sangat menolong. Memang nggak gampang, susah. Ya, semua lagi berproses juga. Jadi yang lagi ngalamin ini semangat semuanya. Karena nggak sendirian. Semua ngalamin kok, semua ngalamin. Terus kalau kamu yang ngerasa kayak terlalu banyak banget diatur sama sosmed, ada juga tuh yang namanya puasa sosmed ya kan. Matiin dulu lah. Digital detox. Detox itu boleh lah ditutup dulu kalau emang kamu udah over banget juga. Terus sebenarnya juga nggak pakai sosmed tuh juga nggak masalah kok. Anda yakin? Kalau saya kan kerja ya. Kalau beda ya, beda ini tidak berlaku untuk yang pekerjaannya di itu ya. Kalau saya mah nggak makan ya kalau nggak buka sosmed. Beda. Maksudnya beda konteks. Ya nggak usah yang terlalu ekstrim banget lah. Tapi yang dikurangin bijak-bijak lah, bijak-bijak. Bijak-bijak aja. Asik ya, Pak. Ya selanjutnya kita akan buka komen-komen netizen. Apa nih tiba-tiba Q&A? Kita buka pertanyaan. Iya sih. Asik. Ya nanti teman-teman kalau misalnya mau ada apa-apa boleh langsung komen aja, ya. Biar nanti Babang ini yang jawab maksudnya ya, bukan kita sih maksudnya. Bukan kita ya. Nanti akan dijawab gitu ya. Referensinya ke siapa gitu. Footnote-nya Stefani. Boleh lah ya. Nanti bisa pokoknya jangan lupa komen aja, nggak usah malu-malu gitu ya. Kalau mau samarkan nama boleh. Nggak boleh aja, nanti langsung komen. Yang penting jangan lupa juga untuk subscribe. Yuk. Subscribe. Video-video lainnya juga. Subscribe. Benar. Kan bisa scroll aja, banyak banget konten yang bisa nolong kamu juga. Karena ya yang nggak penting juga banyak obrolan kita, tapi juga yang pentingnya juga banyak gitu. Jadi banyak banget nanti hal-hal yang bisa nolong kalian, siapa tahu gitu kan. Nonton yang oke gitu. Yang walaupun mungkin enak nonton kitanya, didengerin aja suaranya gitu, nggak usah nonton orangnya. Thank you semuanya, enjoy gitu ya. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya di Cicet Coy, curhat asik di sini coy.